Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Rizka Nasihi. Annyeong. Di video kali ini, aku ingin berbagi sedikit ilmu mengenai jejak peradaban Islam yang ada di negara Greece atau Yunani. Sebelumnya, sudah kita ketahui bahwa agama Islam itu merupakan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai agama rahmatan lil alamin. Begitu besar perjuangan Rasulullah untuk menegakkan agama Islam karena banyak sekali peristiwa-peristiwa besar terjadi pada saat itu hingga melahirkan sejarah peradaban Islam yang terus diingat hingga saat ini. Peradaban Islam ini meluas ke seluruh dunia karena adanya khalifah-khalifah dan dinasti-dinasti kecil pada saat itu, hingga akhirnya sampai ke negara Greece atau Yunani. Demografi negara Greece. Negara Greece memiliki nama resmi negara, yaitu The Hellenic Republic. Untuk bahasa, mereka menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa resmi dan bahasa sehari-hari. Untuk bahasa resmi, mereka menggunakan bahasa Katarevo, kemudian untuk bahasa sehari-hari, mereka menggunakan bahasa Demotiki. Untuk agama, itu agama Kristiani sekitar 80-90%, untuk agama Islam sekitar 2%, untuk agama yang lain itu sekitar 3%. Jadi bisa dibilang bahwa agama Islam di sana merupakan agama yang minoritas. Sejarah masuknya Islam ke negara Greece atau Yunani bermula dari Turki Utsmani melakukan ekspansi ke Eropa Timur untuk memperluas wilayah Islam yang pada saat itu dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Salah satu kota yang berhasil ditakluki yaitu Konstantinopel. Setelah Eropa Timur berhasil ditakluki, Turki Utsmani melakukan ekspansi lagi ke wilayah Eropa Selatan yang pada saat itu dipimpin oleh Sultan Sulaiman I. Sultan Sulaiman I berhasil menaklukkan Eropa Selatan, salah satunya ke wilayah Yunani atau Greece. Faktor lain dari sejarah masuknya Islam ke negara Greece ini yaitu Perjanjian Lausanne. Perjanjian Lausanne ini adalah perjanjian pengakuan kedaulatan Republik Turki pasca kemerdekaan. Hasil perjanjian ini salah satunya ada pertukaran penduduk, yang dimana nantinya akan tumbuh nilai-nilai Islam di daerah Yunani atau Greece ini. Jejak peradaban Islam di Greece. Salah satu jejak peradaban Islam di negara Greece yaitu dari segi pemikiran. Lahirnya filosof-filosof muslim yang ahli di berbagai bidang seperti kedokteran, matematika, bahasa, sastra, dan yang lainnya. Filosof-filosof itu seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali, dan yang lainnya. Dan mulai dari negara Yunani lah, pemikiran, kesadaran manusia secara akaliyah muncul untuk membawa perubahan pada zaman. Selain di bidang ilmu pengetahuan, jejak peradaban Islam di Greece yang lainnya itu ada di segi pembangunan, yaitu Masjid Fethiye. Masjid Fethiye berada di Agora Romawi, dekat dengan Tower of the Winds. Masjid ini dibangun pada abad ke-17, namun sekarang di Athena masjid ini sudah ditutup, dan Turki berusaha agar masjid ini masih dibuka kembali. Kemudian ada bangunan kuil Pantheon, yaitu sebuah kuil yang ada di Athens. Tahun pembuatannya itu sekitar 488-480 sebelum Masehi. Kuil Pantheon ini merupakan tempat untuk menyimpan patung-patung dewi yang disembah. Kuil ini dirubah menjadi gereja pada saat adanya kerajaan Roma sekitar tahun 600 Masehi. Kemudian dirubah kembali menjadi masjid pada saat Turki menaklukkan Yunani. Tokoh-tokoh yang ada di negara Greece atau Yunani. Yang pertama itu ada Sultan Sulaiman Agung. Beliau lahir di kota Trabzon 6 November 1494 Masehi, putra dari Sultan Salim I. Beliau adalah sosok pemimpin yang sukses pada masa Turki Utsmani karena melakukan ekspansi besar-besaran. Salah satu tempat ekspansinya adalah daerah Yunani. Dengan memenangkan ekspansi ke Yunani, akhirnya daerah tersebut timbul nilai-nilai keislaman dan melahirkan filosof-filosof muslim yang hebat. Yang kedua itu ada Alexander Agung. Alexander Agung merupakan seorang politikus yang menjadi raja.
menggantikan sang ayah Filipus. Alexander Agung menjabat sebagai raja pada 336 sampai 323 sebelum Masehi. Beliau menjadi raja di umur 20 tahun. Beliau juga merupakan murid dari Aristoteles, seorang filosof yang terkenal dan selalu diingat sepanjang masa. Selama menjabat sebagai raja, Alexander ini telah melakukan ekspansi ke berbagai tempat. Hal unik yang dilakukan Alexander dalam melakukan ekspansi adalah setiap daerah yang berhasil ia takluki bersama prajuritnya harus menikah dengan putri setempat. Alexander menikahi putri dari Raja Darius III, yaitu Roxana dari Persia. Dari masa pemerintahan Alexander ini, beliau memadukan budaya setempat dengan budaya Yunani, sehingga lahirlah budaya yang baru, yaitu Helanisme. Yang terakhir itu ada Al-Kindi. Al-Kindi menjadi jembatan filsafat Yunani dengan Islam. Nama lengkap dari Al-Kindi adalah Abu Yusuf Yaqub ibn Ishaq ibn As-Sabbah ibn Imran ibn Muhammad ibn Al-Ash ibn Qais Al-Kind. Beliau lahir di Kufah pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Hal-hal penting dalam pemikiran beliau adalah posisi ilmu filsafat dalam Islam, yaitu ilmu ketuhanan rububiyah, ilmu keesaan wahdaniyah, dan ilmu keutamaan fadilah. Dan ilmu yang sangat bermanfaat, bagaimana cara memperoleh ilmu, dan bagaimana cara-cara menghindar dari perkara yang merugikan. Keseharian umat Islam di Greece. Umat Islam di negara Greece terbilang sebagai kaum minoritas. Kehidupan mereka sesuai dengan syariat Islam, dan kehidupan yang mereka jalani, baik itu hal baik atau buruk, permasalahan-permasalahan hidup mereka seperti perceraian, hak waris, dan permasalahan lainnya, mereka akan menyerahkan kepada seorang mufti atau seorang ulama muslim. Para mufti ini tidak hanya dipilih oleh masyarakat muslim di sana, tapi juga dipilih langsung oleh negara. Jadi tidak seenaknya asal memilih seorang mufti. Dan di sana mufti itu sangat dihormati oleh kalangan setempat. Problematika kehidupan umat muslim di negara Greece. Sebagai kaum minoritas, umat muslim banyak sekali mengalami problem-problem seperti tidak diakui oleh negara, dan kaum minoritas muslim mendapatkan dampak dari perjanjian Lausanne, yaitu pertukaran penduduk, di mana orang muslim yang tinggal di Yunani harus pindah ke Turki, dan orang Kristen yang ada di Turki harus pindah ke Yunani. Masalah lain yang dihadapi umat muslim adalah diabaikannya oleh pemerintah. Bahkan mereka tidak diberi kesempatan untuk memilih mufti atas diri mereka sendiri, yang akhirnya pemerintah yang harus memilih mufti untuk kaum muslim yang ada di Greece. Kemudian pemerintah terus menebar janji-janji yang belum ditepati, seperti pembangunan masjid, kemudian penyediaan pemakaman khusus umat muslim. Mungkin itu saja dari sedikit ilmu yang bisa aku berikan kepada kalian semua. Mohon maaf jika di pembahasan yang tadi banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Makasih, annyeong.